Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi Bahasa Indonesia di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.7 dan KD 4.7. Sebelum mulai belajar, Bunda harap kalian semuanya sudah melaksanakan sholat duha dan sudah menyiapkan peralatan. Dan jangan lupa untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Bagi yang belum berdoa, silakan bisa di stop dulu videonya untuk berdoa. Kita akan awali materi bahasa Indonesia kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas apa saja di materi ini. Kita akan bahas kata kunci dan contohnya, kalimat utama dan gagasan utama, menemukan kalimat utama dan gagasan utama, menentukan gagasan utama teks, menemukan informasi penting dari dalam teks. Kita bahas dulu mengenai kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks, dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks. Nah, kata kunci tadi dapat kita temukan di judul maupun di dalam paragraf. Ini ada contoh kata kunci ketika ada teks judulnya Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kunci dalam judul Kerukunan dan Papua. Kita bisa dapat gambaran ya, jadi teks ini nanti akan menceritakan bagaimana kerukunan masyarakat Papua. Setelah kita membaca paragraf demi paragraf, kita akan menemukan kata kunci dalam bacaan. Di antaranya transmigran, kerukunan, perbedaan suku, perbedaan agama, dan budaya. Di dalam teks non-fiksi ada kalimat utama dan gagasan utama. Ini sudah kita pelajari juga di tema sebelumnya. Bunda akan ulang sebentar. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contohnya berita, artikel, jurnal. Yang disebut sebagai kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama bisa berada di awal paragraf, makanya disebut paragraf deduktif. Di akhir paragraf disebut paragraf induktif, di pertengahan maupun di awal dan akhir paragraf. Selain kalimat utama tadi, kalimat lainnya disebut kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ya, ini gagasan utama ini ada di kalimat utama. Gagasan utama disebut juga ide pokok, gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, serta pokok pikiran. Ini ada contoh, ada bacaan yang sudah Bunda cantumkan juga di modul. Silahkan dicermati ya. Dari paragraf pertama dulu, pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, itu paragraf pertama. Kalimat utamanya kita cari kalimat yang paling umum. Nah, di situ kalimat paling umum ada di kalimat pertama, pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, gagasan utamanya apa di situ? Pemenuhan hak warga negara Indonesia. Kalimat seterusnya itu hanya berfungsi menjelaskan gagasan utama yang dibahas pada paragraf pertama. Ya, seperti itu. Kita akan lanjut ke paragraf kedua. Silakan dibaca dalam hati paragraf kedua. Nah, kita akan pilih. Kalimat utama dalam paragraf kedua adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang, malah berada di tengah paragraf. Nah, kalimat yang lainnya itu menjelaskan ya, menjelaskan.
kalimat utama tersebut. Nah, gagasan utamanya apa? Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Itu paragraf kedua. Kita akan masuk ke paragraf ketiga. Silahkan dibaca dalam hati. Nah, di sini kalimat utamanya adalah ada di kalimat pertama ya. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya itu berfungsi menjelaskan gagasan yang ada di kalimat utama. Gagasan utama di paragraf ketiga adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, itu setelah kita temukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf, kita bisa menemukan gagasan utama atau ide keseluruhan di dalam teks itu menceritakan apa keseluruhan teks itu. Ya, di sini dituliskan bahwa gagasan utama teks non-fiksi yang tadi adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekarang kita akan menemukan informasi penting dari dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Jadi kalau kalian sudah menemukan gagasan utamanya, kalian akan bisa menemukan informasi penting di dalam paragraf. Perlu membaca secara teliti suatu teks hingga kita bisa menemukan informasi penting di dalamnya. Jadi harus benar-benar teliti dan memahami bacaan. Contohnya, ini ada teks yang lain, dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, di sini kita cari dulu gagasan utamanya itu yang mana ya. Gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, maka kita bisa menemukan informasi pentingnya kalau pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, itu tadi pembahasan kita pada materi bahasa Indonesia kali ini. Kita sudah pelajari banyak ya tadi ya mengenai kata kunci, kemudian gagasan utama dan kalimat utama, menemukan kata kunci, menemukan gagasan utama dan kalimat utama, serta menemukan informasi penting dari dalam teks. Ini kalian semuanya akan bisa mengerjakan kalau kalian itu rajin membaca. Nah, jika ada pertanyaan mengenai materi bahasa Indonesia ini bisa ditanyakan ke Pak Guru dan Bunda yang mengajar tematik. Insya Allah kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Selamat melanjutkan belajar. Bunda meminta maaf apabila ada salah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.